Cakwe Toto. Cakwe paling enak kalau dimakan. Masih hangat, panas, terus rasanya asin. Aku mau cari cakwenya yang lagi viral dan hits kayak di TikTok itu loh. Setelah menemukannya, Toto pergi ke tempat penjual cakwe. Aku beli berapa ya? Ini cakwe enak banget. Banyak yang puas makan ini. Di tengah perjalanan, suasananya nampak berbeda. Tidak ramai seperti biasanya. Toto mencari alamat penjual tukang cakwe tersebut. Sesampainya di sana, cakwe dan odading yang baru matang itu terlihat lezat dan enak sekali. Mang, pesen ya cakwenya 10. Nah, odadingnya juga 10, Pak. Nah, kebetulan sekali. Mang tinggal punya odading 10, cakwe 10. Kebetulan ini mah rezeki buat kamu, Nak. Yes, asik. Ternyata aku masih kebagian. Yeay. Toto menunggu cakwe dan odading pesanannya matang. Ketika sedang duduk menunggu, ada seorang anak kecil yang lebih kecil daripada Toto memesan odading. Pak, pesan odadingnya 10. Aduh, Nak, sudah habis. Ini yang terakhir, sudah dipesan sama orang itu. Tapi Pak, itu masih ada yang baru goreng. Iya, betul. Sudah dipesan tuh orangnya yang lagi nungguin. Anak kecil tadi kembali ke sebuah warung soto tempat orang tuanya yang sedang makan. Ia berjalan sambil menangis terisak-isak. Toto bingung karena ia hanya membeli 10 odading dan 10 cakwe. Dan dia berkata dalam hati, bagaimana ini? Aku jadi bingung. Kalau aku kasih sama adik kecil itu, nanti aku kebagiannya sedikit sekali. Belum lagi untuk mama, untuk papa. Untuk adik aku ada 2 orang. Gimana dong? Kalau nggak dikasih, kesian adik kecilnya. Kalau dikasih, itu kan makanan kesukaanku. Oke adik-adik, ayo kita buka kitab sucinya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya, adik-adik, bagaimana nih perasaannya mendengarkan sabda Tuhan? Pasti happy, pasti bahagia nih. Kenapa bahagia? Karena mendengarkan seorang janda miskin mau mempersembahkan seluruh yang dia punya untuk sesama, untuk dibagi kepada orang lain, untuk persembahan. Apakah adik-adik atau Kak Ros pernah nggak ya melakukan itu? Mempersembahkan semua loh, semua milik. Wow. Tapi itulah adik-adik, kita mau belajar untuk memberikan dengan sukacita. Janda miskin, kata miskin. Miskin ini berarti nggak punya harta banyak adik-adik. Dan juga hidupnya sederhana. Tetapi kita mau belajar ya. Dia mau memberikan semua hartanya. Jangan seperti
Toto dalam cerita tadi, dia bingung. Aku mau memberi atau tidak ya? Gitu ya adik-adik ya. Karena dia suka banget dengan cakwe. Dia suka banget dengan odading. Jadi adik-adik, apakah pernah mempunyai barang kesukaan? Apakah rela untuk memberikan kepada orang lain? Nah, ayo adik-adik, kita di minggu ini mau melewati tantangan. Seperti Kak Diko dan Kak Steph bilang tadi, tantanganku dalam bersolidaritas. Apakah kita mau melewati tantangan ini? Melepaskan ego kita. Jadi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ayo kita belajar adik-adik, bagaimana kita melewati tantangan ini dengan memberikan, dengan membantu, memberikan pertolongan kepada orang lain. Misalnya adik-adik punya barang, ayo berikan yang terbaik untuk teman-teman kita, bukan malah memilih. Yang ini aku nggak suka, jelek, udah rusak, kasih ah. Yang ini juga jelek, nggak suka, kasih ah. No, kita ingin memberikan yang terbaik karena mereka adalah saudara kita juga, karena solidaritas adalah kebersamaan. Oke adik-adik, Kak Ros percaya adik-adik, kakak-kakak semua juga mau belajar untuk memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang memberi dengan tulus dan sukacita. Oke adik-adik, mari kita memberi dan melewati tantangan di dalam bersolidaritas dengan baik. Oke, bye, sampai jumpa.